Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Yang sudah hadir silahkan langsung chat Zoom ya. Yang sudah chat Zoom silahkan langsung hidupkan kameranya. Kita masih 7 orang. Baik, Ustazah buka saja ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Ayatuha at-talibat rahimani wa rahimakunallah jami'a, kaifa halukun? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, silahkan yang sudah absen langsung hidupkan kameranya ya. Ya. Kita lanjut pembahasan kita tentang at-tawassul. At-tawassul. Naam. At-tawassul ya banat, qabla kull syai uridu su'al ya, bakal Ustazah tanya ya, jangan lupa jadi untuk murajaah setiap awal pembelajaran akan Ustazah tanya. Aisyah, ma makna tawassul ya Aisyah? Ma makna tawassul? Baik, kenapa tidak dihafal? Ustazah bilang dihafalkan ya. Barakallahu fiik. Untuk kedepannya semuanya harus dihafal. Baik, ba'daha Siti Nur Halimah. Nur Halimah. Baik, Rayati. Rayati. Baik. Apa dalil diperbolehkannya bertawassul? Mana muka kamu? Jangan lihat buku dulu. Mad dalil. Rayati. Uzkuri dalilan. Rayati. Bukan lupa, memang tidak kamu hafal. Ini Ustazah nilai loh ya, jangan macam-macam. Ini untuk nilai harian. Yang tidak bisa menjawab tidak dapat nilai harian. Dan nilai kalian, nilai rapot itu besarnya dari nilai harian ya, bukan dari PTS dan PAS. PTS dan PAS kalian walaupun 100, PTS 100, PAS 100, nilai harian 0000, kalian bakal remedial. Baik.
Nadia Aulia sudah. Adinda Salsabila. Adinda Salsabila. Uzkuri dalilan ya Adinda ala jawazi at-tawassul. Padahal yang dihafal nggak lebih dari 5 baris. Cuman 13 ya. Baik. Raihana. Uzkuri dalilan ala anna at-tawassul yajuz. Boleh. Naam, wa bataghu ilaihil wasilah. Surah Al-Maidah ayat 35. Wa bataghu ilaihil wasilah. Taib secara pakai bahasa Indonesia, silahkan. Rizky Ramadhani, apa itu tawassul? Rizky Ramadhani, pakai bahasa Indonesia. Rizky Ramadhani, apa itu tawassul? Apa dengan melakukan? Apa itu tawassul? Tawassul dengan melakukan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan padanya. Kamu sudah nulis nazihah. Tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan padanya, beribadah pada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, dan mengamalkan amalan yang Allah cintai dan ridhoi. Itu dia tawassul. Dalil dibolehkannya bertawassul, surah Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilah. Alia Faiza. Alia Faiza nih orang sibuk nih, payah nih. Alia Faiza. Hadir ya. Coba Alia Faiza, ma hukmu al-halaf bi ghairillah. Apa hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala? Ma hukmu al-halaf bi ghairillah, Alia Faiza? Ya kan udah Ustaz bilang, semua yang kita bahas haram hukumnya. Tidak mendengarkan Alia Faiza. Jadi kamu dari semester pertama sampai sekarang baru masuk. Itu udah usah ulang berkali-kali. Alasan saja baru masuk ya. Naila Sofadanti, ma hukmu al-halaf bi ghairillah? Naila Sofadanti, ma hukmu al-halaf bi ghairillah? Danti.
Baik, silakan matikan mic-nya ya Danti ya. Aulia Karolin, ma hukmu al-halaf bi ghairillah? Matikan mic-nya, kecuali Karolin. Al-hukmu al-halaf bi ghairillah, hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Syirik kecil. Dengar Alia Faiza, haram semuanya yang kita bahas 11 poin ini haram semua ya Alia Faiza. Atau jangan-jangan Alia Faizanya sudah entah kemana nih. Baik. Aisyah Bilqis. Aisyah Bilqis. Aisyah Bilqis. Aisyah Bilqis, jangan-jangan hanya ada namanya tapi orangnya tergantung-gantung entah kemana. Nadia Putri, sebutkan apa saja yang diperbolehkan dalam bersumpah dan apa yang tidak dibolehkan. Apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan. Silahkan. Iya betul. Terus iya, yang palsu atau dusta. Ya, terus iya betul. Terus iya, boleh bersumpah dengan nama Allah saat memang dia butuh dan sumpahnya sumpah yang benar, tidak bohong. Barakallahu fikunna ya banat. Sekarang kita masuk pembagian tawassul. Ya, tawassul jangan lupa artinya mendekatkan diri pada Allah ya, mendekatkan seseorang ya, seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa? Ibadah, begitu. Beribadah agar dicintai Allah, itu tawassul. Baik. Nah, tawassul terbagi menjadi dua. At-tawassul qismani. Ya, at-tawassul qismani, tawassul terbagi menjadi dua. Al-qismu al-awwal, ya, pembagian pertama, qismul awwal, tawassulun masyru'un wa huwa anwa'. Ya. Pembagian yang pertama, tawassul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan ya Rizky Ramadhani. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh agama. Dan ini banyak jenisnya. Tawassul yang diperbolehkan banyak jenisnya. Jenis yang pertama ya, tawassul yang diperbolehkan oleh agama dalam agama Islam. Yang pertama, at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi ya. Yang pertama, bertawassul dengan zat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tawassul yang disyariatkan ya terbagi banyak. Yang pertama, bertawassul mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
menyebut nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana Ustazah? Dalil bahwasannya boleh bertawassul ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut atau dengan perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan Allah. Dalilnya adalah nih, dalam surah Al-A'raf ayat 18, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, dan milik Allah lah nama-nama yang paling bagus, maka berdoalah ya, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah. Nah, di sini berdoalah kalian ya. Doa adalah ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Baik. Doa adalah ibadah dan dia salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, boleh saat kita berdoa menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, sayangilah aku. Wahai zat yang maha mengampuni dosa, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ya, wahai zat yang maha mendengar. Nah, maka boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan Allah saat kita berdoa. Ini dia salah satu tawassul yang diperbolehkan. Yang kedua, tawassul yang diperbolehkan ya, jenis yang kedua, at-tawassul ilallahi ta'ala bil iman wal a'malis salihah. Ya, boleh kita bertawassul, boleh kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita dan amal soleh kita. Boleh. Dengan iman dan amal soleh kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Boleh. Yang kita kerjakan ya, bukan amal soleh yang dikerjakan orang lain. Ya Allah misalnya. Ya Allah, demi Engkau ya Allah. Kemudian puasanya, misalnya puasanya Rania yang tidak putus-putus, maka sembuhkanlah penyakitku. Tidak boleh. Tawasul dengan amal soleh yang kamu kerjakan sendiri, bukan yang dikerjakan orang lain. Baik. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seseorang yang menyerumu berdoa kepadamu lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, berimanlah kalian kepada Allah maka kami pun beriman. Taib. Ini dalil bahwasannya boleh seseorang bertawassul dengan imannya atau dengan amal soleh yang dia punya. Atau kalau kalian pernah mendengar kisah tentang 3 orang ya pemuda yang tersesat di dalam gua, tertutup gua tersebut, mereka tidak dapat keluar dari gua itu. Kemudian mereka bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu gua tersebut dengan amal-amal solih mereka. Ya,
Ini dia. Wa kama fi hadits tsalatsah alladzina intabaqat alaihimus sakhrah fasaddat alaihim babul ghar. Ini seperti cerita 3 orang ya. Silahkan dimatikan mic-nya sayang. Cerita 3 orang pemuda yang tersesat di dalam gua ya. Batu gua menutupi pintu keluar mereka. Kemudian mereka falam yastati'ul khuruj, tidak dapat keluar dari gua tersebut. Fatawassalu ilallah bisalihi a'malihim, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka. Ya, ada di antara mereka yang berdoa bagaimana? Tentang kebaktian mereka terhadap orang tuanya. Nah, seperti itu. Itu amal soleh yang mereka kerjakan. Fa farrajallahu anhum fa kharaju yamshun. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka sehingga mereka dapat keluar dari gua. Baik. Ada di antara mereka, salah satu di antara mereka yang bertawasul ya, ketika di dalam gua bertawasul dengan apa? Kebaktian mereka kepada orang tuanya. Ada juga yang bertawasul dengan mereka meninggalkan zina ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk amal saleh. Ya banat. Baik. Barakallahu fikum. Nah, tawasul ketiga yang diperbolehkan dalam agama kita, dalam syariat Islam adalah at-tawassul ilallahi ta'ala bitauhidihi. Kama tawassala Yunus alaihi salam. Tawasul yang ketiga adalah bertawasul dengan tauhid yang kita miliki, ya, tauhid. Dengan tauhid yang kita miliki. Hal ini sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam pernah bertawasul. Ya. Dalilnya mana? Dengan tauhid. Nabi Yunus alaihi salam pernah bertawasul dengan tauhid, kalimat tauhid. Dalilnya mana? Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Ya, maka Yunus nada menyeru, berdoa kepada Allah dalam kegelapan, alla ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Fahada min tawassulin masyru'in. Ya, ini termasuk tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan. Tawassul yang keempat yang diperbolehkan adalah at-tawassul ilallah bi izharid dha'fi wal haja wal iftiqar ilallah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menampakkan kelemahan kita, mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak dapat misalnya berbuat ini, hanya Engkaulah yang maha bisa, ya begitu. Wal hajah, ya, bertawasul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan kita, mengakui kelemahan kita sebagai seorang hamba dan rasa butuh kita, wal iftiqar ilallah, bahwasannya kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Nabi Ayub alaihi salam pernah bertawassul, ya, dengan apa? Dengan hal ini yang tadi kita bahas, yang keempat, menampakkan kelemahan, mengakui bahwasannya Nabi Ayub lemah, ya, dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Rabbi anni massaniyad dur
Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ya mendapatkan kemudaratan, atau saya sedang susah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Rabbku adalah zat yang maha pengasih. Baik. Tawassul yang kelima yang diperbolehkan, at-tawassul ilallah bidu'a'is salihin al-ahya. Ya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta doa. Nah, kalau poin yang pertama sampai yang keempat itu kita sendiri berdoa, ya. Poin yang kelima, bertawassul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta orang lain mendoakan kita. Apa semua orang? La, as-salihin, orang-orang soleh, al-ahya, dan masih hidup. Ya. Jadi salah orang-orang yang meminta doa kepada orang soleh yang sudah mati, yang sudah di kuburan, salah. Yang diperbolehkan adalah kita meminta doa orang-orang soleh untuk kita yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup. Faham? Faham? Tidak ada yang menjawab. Oh, thaib, jamil. Thaib. Nah, hal ini sebagaimana yang dilakukan para sahabat ridwanullah alaihim saat mereka sedang dalam kekeringan. Musim paceklik, kekeringan. Mereka langsung datang dan menemui Rasulullah, kemudian berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk kami agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Nah, ini boleh. Karena apa? Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalau kita sekarang Alia Faiza, kalau kita sekarang misalnya kita menemui kesusahan atau dapat kesulitan hidup, kemudian kita berdoa, wahai Rasulullah, datang ke kuburan Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku seperti ini, seperti itu. Boleh tidak Alia Faiza? Kenapa tidak boleh, sayang? Bukankah kita mintanya sama Rasulullah, orang yang paling Allah muliakan? Boleh. Rasulullah maksum, boleh ya? Yang lain boleh atau tidak? Nah, Nadia Putri tidak boleh. Kenapa Nadia Putri? Kenapa tidak boleh? Kan kita minta doa sama Rasulullah. Iya, betul, tidak boleh ya sayang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Kita boleh meminta doa kepada orang-orang soleh untuk kebaikan kita kalau orang solehnya masih hidup. Kalau sudah mati mah udah mati. Udah, dia aja tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, ya kan? Kok kita minta doakan? Walaupun Rasulullah, siapapun itu tidak boleh. Ya, paham di sini? Taib, jamil, barakallahu fiik. Walamma tuwfiya saru yatlubuna min ammihil Abbas radhiyallahu anhu fayad'u lahum. Nah, di sini ada syahidnya. Nah, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup, ketika para sahabat menemui kesusahan, maka para sahabat datang kepada Rasulullah saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Datang kepada Rasulullah dan meminta agar Rasulullah mendoakan mereka. Tapi saat Rasulullah meninggal, apakah mereka mendatangi kuburan Rasulullah? Tidak. Mereka datang kepada pamannya Rasulullah, Al-Abbas.
Ya, radhiyallahu anhum, untuk apa? Agar Al-Abbas mendoakan mereka, bukan kepada Rasulullah. Jadi salah ya orang di zaman sekarang yang menyembah kuburan kemudian meminta doa kepada wali-wali yang sudah mati. Mereka bilang mereka tidak beribadah kepada kubur. Mereka bilang mereka hanya mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul dengan kuburan. Ini salah. Kenapa? Kalaulah itu diperbenarkan dan diperbolehkan, maka para sahabat saat Nabi SAW telah meninggal, mereka datang ke kuburan Nabi. Ya tidak? Tapi mereka tidak datang ke kuburan Nabi. Karena Nabi sudah meninggal, mereka lalu datang kepada pamannya Nabi, Al-Abbas. Mereka meminta pada Al-Abbas untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Baik, yang terakhir 6 poin ya, ini 5 dan 5, salah ya, 6. Yang keenam, tawassul yang diperbolehkan yang keenam adalah at-tawassul ilallah bil i'tirafi bidzam. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mengakui, merendahkan diri, mengakui dosa-dosa yang pernah kita buat selama ini. Dalilnya mana? Surah Al-Qasas ayat 16. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku, maka ampunilah aku. Baik, hadza ya banat, ada 6 poin tentang tawassul yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Insyaallah taala besok ya akan kita ulang. Silahkan kalian hafal. Ya, akan Ustazah tanya. Barakallahu fikun ya banat. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jangan lupa absensi yang datang di chat Zoom. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naziha kemarin yang nggak hadir hari apa? Oh, ya. Belum ini ya Mi? Tidak teruji. Masih banyak yang absen. Ya, masih. Dami. Tinggal ke iya, kan?